Oke, nah di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian rekomendasi lensa yang dapat kalian gunakan untuk keperluan portrait fotografi. Nah, portrait fotografi sendiri merupakan bidang fotografi di mana fokus utamanya yaitu mengambil foto dari satu orang atau lebih dengan mengedepankan beberapa hal seperti ekspresi wajah dari subjek, karakter yang ingin ditampilkan, pose, background, ataupun teknik pencahayaan yang nantinya akan mendukung hasil akhir dari foto yang akan kita ambil. Nah, untuk mencapai hal tersebut diperlukan lensa yang tepat agar supaya hasil yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan awal kita mengambil foto tersebut, entah itu untuk keperluan wedding, modeling, foto produk, dan lain sebagainya. Nah, ada 3 hal utama yang dapat kalian pertimbangkan ketika kalian akan memilih lensa untuk keperluan portrait fotografi ini. Yang pertama yaitu focal length. Nah, untuk focal length untuk kamera dengan sensor APS-C berada di kisaran 30 mm sampai dengan 70 mm atau lebih. Nah, dengan menggunakan focal length ini, subjek yang akan kalian foto dapat terlihat lebih natural jika dibandingkan dengan kalian menggunakan lensa dengan focal length yang lebih lebar. Keuntungan lainnya juga dengan menggunakan focal length yang tergolong dengan jenis telefoto adalah kalian akan lebih mudah mengisolasi subjek kalian dengan background yang ada di belakang subjek. Kemudian pertimbangan kedua yaitu aperture. Sangat direkomendasikan kalian memilih lensa dengan aperture atau bukaan yang cukup besar. Nah, keunggulan jika kalian memiliki lensa dengan aperture yang cukup lebar ini yaitu yang pertama, kalian dapat menggunakan lensa ini di kondisi yang low light sehingga kalian dapat menggunakan ISO yang lebih kecil untuk mengurangi noise yang nantinya akan dihasilkan oleh foto kalian. Kemudian kalian juga dapat menggunakan shutter speed yang cukup cepat, terutama ketika subjek kalian sedang bergerak. Keuntungan lainnya juga ketika kalian memiliki lensa dengan aperture yang cukup lebar, kalian dapat menghasilkan background yang blur atau yang lebih dikenal dengan istilah bokeh, sehingga kalian dapat membuat separasi yang sangat jelas antara subjek dan background kalian. Kemudian hal yang ketiga yaitu jenis lensa, entah itu lensa prime atau lensa zoom. Masing-masing lensa memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri, di mana secara umum untuk lensa fix memiliki keunggulan dari hasil gambar yang lebih tajam jika dibandingkan dengan lensa zoom. Kemudian biasanya juga lensa fix memiliki bukaan atau aperture yang lebih besar jika dibandingkan dengan lensa zoom. Nah, sedangkan untuk lensa zoom sendiri memiliki kelebihan yaitu memiliki beberapa focal length yang dapat kalian gunakan sehingga dapat mempermudah ketika kalian melakukan pemotretan. Kemudian dari bukaan, biasanya lensa zoom maksimal hanya berada di f2,8. Mungkin ada lensa zoom yang memiliki bukaan sampai dengan f2, namun dengan konsekuensi harga yang cukup mahal. Nah, ini menjadi pilihan atau selera dari masing-masing fotografer. Entah mereka akan menggunakan lensa zoom ataupun lensa fix. Nah, mungkin itu sedikit pertimbangan ketika kalian akan memilih lensa untuk keperluan portrait fotografi. Nah, untuk lensa pertama yang akan saya rekomendasikan yaitu Sigma 30mm f1,4. Nah, untuk lensa Sigma 30mm f1,4 memiliki berat 265 gram dan memiliki jarak fokus 30 cm. Kemudian memiliki ukuran filter 52 mm dan tidak ada fitur OSS. Dengan bukaan yang sampai dengan f1,4, hal ini dapat membuat efek bokeh yang sangat baik dan dapat menghasilkan gambar yang tajam antara subjek dan background kalian. Dan di harga di kisaran 4 juta, lensa ini sudah dapat menawarkan hasil gambar yang tajam untuk range harga tersebut. Kemudian lensa selanjutnya yaitu Sony 35mm f1,8. Untuk Sony 35mm memiliki berat 280 gram, jarak minimal fokus 30 cm dan memiliki ukuran filter 49 mm dan sudah memiliki fitur OSS. Nah, berbeda dengan lensa Sigma sebelumnya, lensa ini memiliki focal length yang sedikit lebih jauh 5 mm dan memiliki aperture hanya sampai dengan f1,8. Nah, untuk build quality sendiri, lensa ini memiliki bobot yang cukup ringan dan sudah memiliki fitur water shield. Nah, salah satu poin plus dari lensa ini jika dibandingkan dengan lensa Sigma sebelumnya, yaitu lensa Sony ini memiliki fitur OSS yang sangat berguna jika kalian menggunakan shutter speed yang rendah, sehingga dapat meminimalisir gambar yang blur ketika kalian menggunakan shutter speed yang cukup rendah. Nah, untuk kedua lensa tadi yaitu lensa Sigma 30mm dan Sony 35mm merupakan lensa yang sangat cocok ketika kalian akan mengambil keseluruhan tubuh dari subjek
subjek kalian. Kalian dapat memotret subjek kalian, sekaligus juga dapat menunjukkan keadaan sekitar dari lokasi pemotretan kalian, namun dengan tetap mengedepankan subjek sebagai fokus utama kalian. Nah, untuk harga sendiri masih berada di kisaran 4 juta, sama dengan lensa Sigma 30mm f1.4. Kemudian lensa selanjutnya yaitu Sigma 56mm f1.4. Nah, lensa ini memiliki bobot 280 gram, jarak fokus minimal 50 cm, ukuran filter 55mm, dan sayangnya tidak ada fitur OSS di lensa ini. Nah, sama dengan lensa Sigma sebelumnya tadi yang memiliki bukaan f1.4, lensa ini juga memiliki bukaan atau apertur yang sama. Namun dengan focal length yang lebih sempit ini, kalian dapat mengambil foto dari subjek kalian dengan lebih dekat atau close up, sehingga kalian dapat mengedepankan ekspresi dari subjek yang akan kalian foto. Untuk kualitas foto sendiri, dari beberapa artikel yang saya baca, hasil foto paling maksimal dari lensa ini yaitu ketika kalian menggunakan bukaan f2.8 sampai dengan f4. Dan untuk harga sendiri, lensa ini berada di kisaran 5 juta rupiah. Kemudian lensa selanjutnya yaitu Sony 50mm f1.8. Nah, lensa ini memiliki bobot 202 gram dan memiliki jarak fokus minimal 39 cm. Memiliki ukuran filter 49mm dan sudah memiliki fitur OSS. Nah, lensa ini mungkin sangat umum dan mungkin lensa yang paling banyak digunakan bagi para pemilik kamera Sony dengan sensor APS-C. Beberapa keunggulan dari lensa ini yaitu memiliki bobot yang cukup ringan, build quality yang bagus, dan sudah memiliki fitur OSS. Dan karena lensa ini memiliki focal length 50mm, maka sangat cocok digunakan ketika kalian mengambil subjek kalian dengan mengedepankan ekspresi dan pose dari subjek yang akan kalian foto. Dan untuk harga sendiri untuk Sony 50mm berada di kisaran 4 jutaan rupiah. Kemudian lensa selanjutnya yaitu lensa zoom, yaitu Tamron 17 sampai dengan 70mm f2.8. Lensa ini memiliki bobot 525 gram dan memiliki jarak fokus minimal yaitu 19 cm. Memiliki ukuran filter 67mm dan tidak memiliki fitur OSS. Nah, salah satu keunggulan dari lensa ini yaitu memiliki range focal length yang cukup banyak, yaitu 17mm sampai dengan 70mm. Nah, oleh karena itu kalian dapat menggunakan lensa ini tidak hanya untuk keperluan portrait fotografi, tapi juga kalian dapat menggunakan lensa ini untuk keperluan landscape fotografi ataupun jenis fotografi lainnya. Kamera ini memiliki bukaan atau apertur sampai dengan f2.8 yang konstan. Yang berbeda dengan lensa zoom pada umumnya, bukaan dari lensa ini tidak akan berubah jika kalian melakukan zoom in ataupun zoom out. Kemudian karena lensa ini juga memiliki bukaan f2.8, bokeh yang dihasilkan dari lensa ini tergolong cukup baik. Namun untuk kualitas yang dihasilkan sudah cukup untuk keperluan kalian dalam hal portrait fotografi. Kemudian untuk harga sendiri memang untuk lensa ini cukup mahal. Lensa ini berada di kisaran 10 juta rupiah. Namun hal ini memang wajar karena untuk lensa zoom dengan bukaan konstan f2.8, lensa-lensa tersebut memang dijual dengan harga yang cukup mahal. Dan untuk lensa terakhir yaitu Sony 16-55mm f2.8 G lens. Nah, salah satu perbedaan yang paling mencolok dari lensa Tamron sebelumnya dan lensa Sony ini, yaitu lensa Sony ini memiliki jarak zoom yang sedikit lebih pendek jika dibandingkan dengan lensa Tamron sebelumnya. Namun lensa ini memiliki build quality dan ketajaman gambar yang dapat saya katakan lebih baik jika dibandingkan dengan lensa Tamron tadi. Sehingga tidak heran jika harga dari lensa ini yang mencapai di kisaran 20 juta rupiah. Dapat dikatakan lensa ini merupakan lensa high-end untuk kamera Sony APS-C kalian. Dan lensa ini didesain memang tidak hanya untuk keperluan portrait fotografi, tapi juga untuk hampir seluruh kebutuhan fotografi yang kalian perlukan. Nah, lensa ini merupakan salah satu lensa terbaik yang dapat kalian gunakan untuk kamera Sony APS-C kalian. Dan itulah tadi beberapa lensa yang dapat saya rekomendasikan untuk kalian yang memiliki keperluan di bidang portrait fotografi. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.